Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pada hari ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sri Mulyani dengan NIM 1823458, Temas Jundra Putra dengan NIM 182340108, Tri Olfi Hafizah Fitri dengan NIM 1823436, Widya Putri dengan NIM 1823418, Yevita Melamanda dengan NIM 1823460, dan Ulia Fikri Zeris dengan NIM 182344110. Kami akan membahas tentang sistem dan desain sistem. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Yevita Melamanda. Baiklah, saya Yevita Melamanda akan menjelaskan materi mengenai pengertian sistem dan desain sistem. Yang pertama, pengertian sistem. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan satu sama lainnya, dan terpadu. Menurut Jimmy L. Gaul, sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lain yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengertian desain sistem. Menurut John Bird dan Gary Grudnitsky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Baiklah, saya Widya Putri akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang jenis sistem dan desain sistem. Yang pertama adalah jenis sistem. Sistem informasi merupakan kesatuan antara komponen satu dengan lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi. Setiap sistem memiliki sasaran berbeda-beda dalam setiap permasalahan yang terjadi dari setiap sistem tersebut. Dari kasus tersebut, sistem memiliki klasifikasi dari berbagai sudut pandang. Terdapat 8 klasifikasi dalam sistem informasi ini, yaitu: yang pertama adalah sistem abstrak. Sistem ini berisi mengenai gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologia. Maksudnya, dalam sistem tersebut terjadi pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal inilah terjadi sistem yang tidak tampak oleh manusia, akan tetapi hal itu bisa dirasakannya. Yang kedua adalah sistem buatan manusia. Sistem ini terbuat dari hasil karya manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, yang biasa disebut human machine system, atau ada yang menyebutkan machine system. Seperti contoh, sistem komputer. Dari sistem tersebut, mesin bergantung pada manusia yang mengoperasikannya. Yang ketiga, sistem deterministik. Sistem ini merupakan satu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Misal pada sistem komputer dan operation sistem Android, yang mana sistem tersebut akan bergerak dengan perkiraan sebuah kode-kode sistem yang berfungsi untuk menjalankan sistem satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah sistem probabilistik. Merupakan suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat, karena memiliki unsur probabilitas, kemungkinan, atau tidak menentu. Misalnya, dalam sistem persediaan barang, sistem pemilihan presiden, dan sebagainya. Sistem-sistem tersebut merupakan sistem probabilistik karena tidak dapat diprediksi dalam hasilnya. Selanjutnya adalah sistem terbuka. Ini memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya tumbuhan dan hewan. Tumbuhan biasanya menyerap air dan karbon dioksida dari lingkungan. Tumbuhan juga membutuhkan kalor yang dipancarkan oleh matahari. Dengan begitu, setiap sistem ini akan dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu, sistem tertutup. Berbeda dengan sistem terbuka, sistem tersebut merupakan kebalikannya, yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara sistem dan lingkungannya. Dalam
Dalam hal ini akan terjadi isolasi, misal termos air panas. Dinding bagian dalam termos tersebut terbuat dari bahan isolator, yaitu tidak menghantarkan panas. Dalam kesehariannya, memang banyak sistem terisolasi buatan yang kurang ideal. Minimal terdapat energi yang keluar walaupun jumlahnya sangat kecil. Selanjutnya adalah sistem alamiah, merupakan sistem yang ada karena proses alam. Dalam sistem ini tidak dibuat oleh manusia, seperti sistem perputaran bumi, sistem tata surya, dan sistem terjadinya siang dan malam. Sistem tersebut terwujud tanpa ada campur tangan dari manusia. Dan yang terakhir adalah systemicalism. Ini merupakan sistem yang ada dan nampak secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem sekolah. Dalam sistem komputer, terdapat elemen berupa peralatan yang berfungsi secara bersamaan sebagai alat dalam menjalankan pengolahan data. Begitupun dengan sistem lainnya yang memiliki elemen-elemen tersendiri. Yang kedua adalah desain sistem. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah desain output. Output adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. Istilah output ini kadang-kadang membingungkan, karena output dapat terdiri dari macam-macam jenis. Output dapat berupa hasil di media keras, seperti kertas, mikrofilm, atau hasil di media lunak, berupa tampilan di layar video. Yang kedua adalah desain input. Desain input biasanya berpikir tentang alat input yang akan digunakan, semacam keyboard, card reader, dan sebagainya. Alat input dapat digunakan ke dalam dua golongan, yaitu alat input langsung dan tidak langsung. Alat input langsung merupakan alat input yang langsung dihubungkan dengan CPU, misalnya adalah keyboard, mouse, touchscreen, dan sebagainya. Dan alat input tidak langsung adalah alat input yang tidak langsung dihubungkan dengan CPU, misalnya key to card, key to tab, dan key to disk. Yang ketiga adalah desain database. Tahap desain database secara umum yang perlu dilakukan oleh analis adalah mengidentifikasi terlebih dahulu file-file yang diperlukan oleh sistem informasi. File-file database yang dibutuhkan oleh sistem dapat dilihat pada desain model yang digambarkan dalam bentuk diagram arus data. Dan yang keempat adalah desain kontrol. Dalam pengembangan suatu sistem informasi, analis dan perancang sistem harus memikirkan pengendalian yang ada atau yang akan diterapkan. Sistem informasi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai satu sistem yang bebas dari kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan. Baiklah, saya Triolpi Hafizah Fitri akan menjelaskan tentang fungsi sistem dan desain sistem. Fungsi sistem terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama, fungsi sistem operasi jaringan sebagai server harus mampu melakukan kontrol sarana sumber daya jaringan agar dapat digunakan secara bersama, seperti menjaga sumber daya dan direktori jaringan, pengelolaan permintaan akses remote ke sistem file dan database, manajemen antrian permintaan bagi pengguna jarak jauh untuk perangkat peripheral. Yang kedua, melayani permintaan klien untuk mengakses aplikasi dan sumber daya jaringan. Sistem operasi ini mengarahkan permintaan untuk sumber daya jaringan dari aplikasi remote dan pengguna. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi, artinya melayani pertukaran pesan pada jaringan. Pada sisi server, menangani dan menyediakan routing, buffering pesan, mengirim pesan melalui jaringan, dan keandalan transmisi, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi sistem operasi jaringan sebagai networking basic yang dapat membedakan beberapa bagian pada unit-unit komputer dalam jaringan. Yang kelima, fungsi sistem operasi jaringan sebagai kontrol sumber daya lokal komputer, meliputi fungsi proses dan distribusi antar memori, proses perencanaan dan penjadwalan, proses manajemen dan mesin multiprosesor, kontrol peripheral, dan proses fungsi manajemen sumber daya lainnya dari OS lokal.
Selanjutnya, fungsi desain sistem. Tahap desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Desain sistem secara umum merupakan persiapan dari desain terinci. Desain secara umum mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Widya. Saya Sri Mulyani akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan sistem perpustakaan. Sejarah dan perkembangan sistem perpustakaan. Perpustakaan sudah dimulai sejak zaman purba yang koleksinya masih berupa tanah liat dan lempeng batu. Bahasa dan penulisannya pun masih dalam huruf piktograf yang kemudian seiring berjalannya waktu, manusia mulai menemukan bahasa dan tulisan. Artinya, manusia mulai membentuk huruf-huruf paku yang disempurnakan dan koleksi perpustakaannya juga mulai berkembang dari penggunaan daun lontar, kulit hewan, papirus dan buku yang disebut dengan incunabula. Perkembangan koleksi, bahan dan bahasa serta penulisan memicu perkembangan perpustakaan serta perkembangan gedung sarana dalam perpustakaan, katalogisasi, fungsi dan tujuan dari perpustakaan itu sendiri. Sejarah perkembangan perpustakaan pada dunia dan Indonesia terjadi pada sebelum dan sesudah Masehi, pada abad pertengahan, abad yang ke-27 dan perkembangan perpustakaan di negara-negara berkembang. Sedangkan sejarah perkembangan perpustakaan yang terjadi di Indonesia itu pada awal zaman kerajaan lokal Belanda, Jepang dan periode 1945 sampai 1950 dan zaman peralihan di Indonesia. Baiklah, saya Ulia Fikrisidris akan menjelaskan hubungan desain sistem organisasi informasi. Hubungan antara desain sistem dan organisasi informasi. Keputusan-keputusan manajer dan karyawan dalam organisasi mengolah informasi tersebut, yaitu keputusan-keputusan tentang peran sistem informasi, keputusan pelayanan teknologi informasi dalam bentuk penyediaan. Hubungan sistem informasi dengan organisasi sangatlah erat, bahkan keduanya hampir tidak bisa dipisahkan. Organisasi sangat membutuhkan informasi penting untuk menjalankan kinerja yang terdapat pada organisasi tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, organisasi juga memiliki pengaruh penting dalam sebuah sistem informasi tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Widya. Saya Thomas Sundra Putra akan menjelaskan jenis-jenis metode pencarian dan trivial model. Yang pertama yaitu jenis metode pencarian. Metode text mining dapat digunakan untuk memperoleh informasi penting dari suatu dokumen berdasarkan kata-kata yang ada dalam dokumen tersebut. Salah satu metode pencarian yang dapat digunakan adalah menggunakan pendekatan dengan memanfaatkan konsep ontologi. Yang kedua adalah jenis retrieval model. Set theory model mempresentasikan dokumen sebagai himpunan kata atau frase. Probabilistic model memperlakukan proses pengambilan dokumen sebagai sebuah probabilistic inference. Algebraic model mempresentasikan dokumen dan query sebagai vektor atau matriks. Similarity adalah antara vektor dokumen dan vektor query yang dipresentasikan sebagai sebuah nilai skalar. Sekian, terima kasih.